Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Ada sebuah kisah dari Rusia yang hingga kini masih membuat banyak orang merinding setiap kali mendengarnya. Kisah ini bukan sekadar legenda urban biasa, melainkan cerita yang menyentuh batas antar sains, sejarah dan dunia gaib. Legenda itu dikenal dengan nama Putri Tisul. Inti ceritanya sederhana, namun mencengangkan. Seorang wanita ditemukan di dalam peti batu, terawetkan dengan sempurna dan diduga berasal dari 800 juta tahun yang lalu. Namun di balik kalimat singkat itu, tersembunyi serangkaian peristiwa yang penuh ketegangan, penghilangan bukti, serta misteri kematian saksi-saksi yang membuat kisah ini semakin gelap. Kilas balik kisah yang kembali hidup. Peristiwa ini pertama kali dikabarkan terjadi pada tahun 1969 di era Uni Soviet. Namun berita tentang penemuan itu tidak pernah benar-benar sampai ke publik karena ditutup rapat-rapat oleh pihak berwenang. Barulah puluhan tahun kemudian, kisah itu kembali mencuat, salah satunya melalui seorang mantan agen KGB yang sudah tua dan menyesal menyimpan rahasia tersebut. Di tahun 2002, seorang jurnalis Rusia mengisahkan bagaimana ia bertemu dengan mantan agen itu secara kebetulan dalam sebuah perjalanan kereta. Sang pria tua mengaku bahwa ada sebuah kebenaran yang terlalu lama dikubur, sebuah kisah yang ia simpan sejak masa mudanya bekerja di KGB. Dan saat itulah misteri Putri Tisul kembali dibuka. September 1969, penemuan aneh di desa Chik. Semua bermula dari sebuah tambang batu bara di desa Chik, wilayah Dismalski, Uni Soviet. Sebuah lokasi terpencil yang terletak sejajar dengan garis lintang Danau Baikal dan berbatasan dengan Xinjiang, Tiongkok. Hari itu para penambang bekerja di kedalaman sekitar 80 meter. Tiba-tiba, skop mereka menghantam sesuatu yang terasa keras dan berbeda dari batu bara di sekitarnya. Setelah digali lebih lanjut, mereka menemukan sebuah peti batu raksasa yang bentuknya begitu asing. Peti itu berukuran sekitar 2 meter panjang, 1 meter lebar, dan 1 meter tinggi, dihiasi dengan ukiran-ukiran rumit dan simbol-simbol yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Rasa penasaran bercampur ketakutan membuat mereka ingin segera membukanya. Namun, tidak ada alat yang mampu menembus peti tersebut. Palu besar, kapak, linggis, semuanya sia-sia. Baru setelah beberapa jam peti itu dibiarkan terkena sinar matahari, lapisan luarnya mulai melunak, seperti resin atau lilin yang mencair. Saat itulah para penambang bisa membongkarnya. Wanita misterius di dalam peti. Ketika penutup peti berhasil dibuka, pemandangan di dalamnya membuat para penambang terdiam seolah dunia berhenti berputar. Di dalam peti, terbaring seorang wanita cantik berusia sekitar 30 tahun, berkulit putih, berwajah khas Eropa, dengan tubuh tinggi sekitar 180 cm. Rambutnya rapi, alis dan bulu matanya alami, dan kulitnya tampak segar serta elastis. Ia tidak tampak seperti mayat. Tubuh wanita itu terendam dalam cairan pengawet yang memantulkan cahaya samar, dan di telinganya terdapat sebuah kotak hitam kecil yang memancarkan sinar putih halus. Penemuan ini membuat para penambang semakin ketakutan. Beberapa orang memberanikan diri menyentuh kulitnya, dan mereka terkejut karena kulit itu masih kenyal, seolah hidup. Rasa ngeri mulai menyelimuti seluruh area tambang. Intervensi militer. Tak tahu harus berbuat apa, pengawas tambang Alexander Masalikin segera menghubungi pihak militer. Tak lama, pasukan datang dan mengambil alih lokasi. Namun masalah muncul ketika mereka mencoba mengangkut peti itu dengan helikopter. Peti terlalu berat karena cairan di dalamnya. Perwira militer memutuskan untuk menguras cairan itu terlebih dahulu. Saat cairan dipompa keluar, kejadian mengerikan pun terjadi. Tubuh wanita itu mulai menghitam, kulitnya keriput, dan tampak membusuk. Semua orang panik. Perwira militer buru-buru memerintahkan agar cairan dimasukkan kembali. Ajaibnya,
Begitu cairan itu kembali memenuhi peti, tubuh wanita itu pulih lagi, tampak segar seperti semula. Militer kemudian memutuskan untuk membawa peti itu bersama cairannya. Namun sejak hari itu, misteri dan malapetaka mulai menimpa mereka yang terlibat. Kematian misterius para penambang. Tragedi pertama terjadi ketika salah satu penambang yang penasaran mencicipi sedikit cairan itu. Awalnya ia merasa tidak terjadi apa-apa. Namun beberapa minggu kemudian, ia mulai menunjukkan gejala gangguan mental. 2 bulan kemudian, ia ditemukan membeku di depan rumahnya tanpa sebab yang jelas. Tak hanya itu, 6 penambang lain yang ikut mengangkat atau menguras cairan dari peti juga meninggal dalam waktu singkat. Ada yang meninggal karena kecelakaan motor, ada yang terserang gagal jantung, komplikasi MAH, hingga stroke mendadak. Pola kematian mereka begitu aneh dan berurutan, sehingga banyak yang yakin ini bukan kebetulan, melainkan kutukan dari peti itu. Pengumuman mengejutkan, wanita dari 800 juta tahun lalu. Beberapa hari setelah penemuan, ilmuwan militer sempat mengumumkan sesuatu yang mengejutkan kepada warga desa. Wanita itu, menurut mereka, berasal dari 800 juta tahun yang lalu. Penentuan usia ini didasarkan pada lapisan batu bara tempat peti ditemukan. Lapisan itu berasal dari era purba jauh sebelum periode karbon dengan usia sekitar 800 juta tahun. Namun pengumuman ini hanya bertahan sebentar. Tak lama kemudian, militer menutup total akses ke desa. Alasannya, wabah penyakit menular. Semua surat kabar lokal yang sempat menulis tentang kejadian ini dipaksa menarik artikelnya. Tahun 1972, tambang itu resmi ditutup oleh KGB. Misteri pun terkubur bersama waktu. Kesaksian sang agen KGB. 3 dekade kemudian, dalam kereta menuju Moskow, mantan agen KGB itu membuka rahasia. Analisis DNA menunjukkan bahwa wanita itu bukan alien, melainkan manusia Slavia, orang Rusia seperti mereka. Cairan itu adalah zat pengawet ultra canggih dengan struktur molekul kompleks. Zat ini memiliki sifat mirip bawang putih, tetapi efek pengawetannya luar biasa. Semua penambang yang berinteraksi langsung dengan cairan itu meninggal tragis. Dengan suara lirih, ia menutup kisahnya. Saya sudah tua, sebentar lagi mati. Saya hanya ingin kebenaran ini akhirnya keluar. Penyelidikan ulang dan saksi baru. Setelah artikel 2002 itu terbit, banyak jurnalis kembali menyelidiki. Tahun 2007, Roman Yanchenko menemukan warga desa Chik masih sangat ketakutan. Hanya menyebut kata peti batu saja sudah membuat mereka menolak berbicara lebih lanjut. Namun ada beberapa saksi yang akhirnya mengaku. Seorang warga bernama Vladimir berkata, "Saya datang ke lokasi waktu itu. Saya melihat cahaya lampu kilat, banyak tentara, dan area tambang sudah dikunci. Kami dilarang mendekat." Bahkan eksperimen ilmuwan yang datang ke desa menunjukkan fenomena aneh. 2 jam presisi tinggi dibawa ke lokasi. 1 diletakkan di desa, 1 lagi di luar desa. Hasilnya, jam di desa berjalan 1 menit lebih cepat, seolah-olah di wilayah itu ada anomali ruang dan waktu. 2 teori yang mengguncang. Dari semua misteri ini, muncul 2 teori besar yang masih diperdebatkan hingga kini. 1. Peradaban kuno super canggih. Konon, 800 juta tahun lalu, pernah ada peradaban maju dengan teknologi pengawetan luar biasa. Wanita itu mungkin bangsawan, ilmuwan, atau sosok penting dari era tersebut. 2. Pelancong waktu yang gagal kembali. Ada juga teori bahwa wanita itu berasal dari masa depan. Ia mungkin seorang pelancong waktu yang mesin waktunya rusak, sehingga tubuhnya terjebak dan akhirnya terkubur dalam lapisan bumi purba. Penutup, misteri abadi Rusia. Apakah kisah ini nyata atau hanya rekayasa dan legenda urban? Hingga kini, jawabannya tetap kabur. Namun ada satu hal yang pasti,
banyak saksi, dokumen dan fakta aneh yang tidak bisa begitu saja diabaikan. Putri Tisul bukan sekadar kisah tentang seorang wanita misterius. Ia adalah simbol betapa dunia ini masih menyimpan rahasia yang belum terpecahkan. Rahasia yang mengingatkan kita bahwa manusia tidak selalu menjadi penguasa tunggal sejarah. Ada bagian gelap dari masa lalu atau mungkin masa depan yang terus menghantui kita. Dan hingga sekarang, kisah ini tetap menjadi salah satu legenda urban paling menegangkan dan menyentuh hati dalam sejarah Rusia. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.